Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Hari ini Jumat 27 Agustus 2021, saya Ilham Dianta kembali hadir menemani Anda semua dalam program Perspektif, obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang yang luas. Dan seperti biasanya nanti akan dipandu oleh Bapak Suparto Wijoyo, pakar di bidang riset pengabdian masyarakat dan digitalisasi. Tentunya akan menghadirkan narasumber yang istimewa ya. Setiap program ini digelar selalu menghadirkan narasumber yang beda-beda dan spesial. Nanti kita akan menghadirkan Ibu Brigjen Polisi Dr. Juansih DRA SHM Hum selaku Karo Janbang Lemdiklat Polri dan dosen KIK Sekolah Pasca Sarjana UNER, serta Bapak Dr. Prawitra Talib SHMH selaku KPS Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana UNER. Kita ngobrol apa sih pagi hari ini? Nah, kita akan menyoroti tentang ketika kampus berbagi meringankan beban sosial saat pandemi. Nah, sebagai sivitas akademika, mahasiswa ini memang seperti yang dikatakan oleh Menko PMK Muhadjir Effendi, mahasiswa cukup berperan penting ya dalam penanganan COVID-19. Satu di antaranya yaitu dalam hal pengabdian pada masyarakat, baik itu di bidang kesehatan dan sebagainya, khususnya sosial gitu ya. Jadi mereka menggalang bantuan sosial, penggalangan dana, kemudian juga aktif bersama relawan. Ini membantu dalam proses vaksinasi massal, kemudian juga mengedukasi masyarakat tentang bagaimana menerapkan protokol kesehatan, dan masih banyak lagi. Tapi menurut sudut pandang atau perspektif dua narasumber yang nanti akan hadir, apakah berbeda? Tidak seperti itu. Nanti kita coba ulik-ulik gitu ya. Baik, sahabat, program ini juga disiarkan secara serentak ya di beberapa LPPL Radio Jawa Timur, yakni Persada Kabupaten Blitar, Pradja Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Kanjuruhan Malang, Suara Pacitan, Suara Sampang, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, Magetan Indah, Mahardika Bondowoso, Rahmapati Kota Pasuruan, RGR Tulung Agung, dan Remaja Klasik Radio Malang. Dan pagi hari ini kami masih mencoba begitu ya, menghubungi dengan Bapak Suparto Wijoyo, Cak Parto, karena beliau ini adalah host utama untuk di program ini. Ini masih belum terlihat sinyal untuk keberadaan Cak Parto ini ya. Tapi kami coba tadi sempat melihat ada Bapak Dr. Prawitra Talib SHMH yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Ya sahabat, sambil menunggu kehadiran Cak Parto, kami hadirkan beberapa spot berikut ini. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline, seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5, yang setara dengan sayur dan buah, serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus,
menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers, hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami Perspektif pagi hari ini, dan kami masih menunggu sambungan dengan Cak Parto, Bapak Suparto Wijoyo, dan juga Ibu Brigjen Polisi Dr. Juansih pagi hari ini. Dan pagi hari ini kami sudah bersama dengan Dr. Prawitra Talib SHMH selaku KPS Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana UNER. Baik, sambil menunggu kehadiran Cak Parto juga Ibu Juansih ya, kita langsung saja sapa Pak Prawitra. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Prawitra.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini Pak Prawitra? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, aduh Pak Prawitra seger kelihatannya dari sini ya, pakai kacamata, begitu topi. Saya suka bajunya juga. Ya harus itu. Iya. Terlihat segar supaya menambah imun. Bener. Pak Prawitra. Nah, ini sambil menunggu Ibu Juansi juga Cak Parto ya. Biasanya kan memang dipandu oleh Cak Parto nih. Ini nggak tahu nih ya, kenapa Cak Parto masih belum bisa belum bisa bergabung ini. Kenapa? Mas Ilham. Iya. Cak Parto barusan dalam perjalanan untuk online karena beliau tadi itu ke lab untuk cek darah, ambil darah, sampel darah. Oh iya. Iya. Jadi dalam proses mungkin sejenak lagi Cak Parto akan bergabung bersama kita setelah proses ambil sampel darahnya di lab itu selesai. Baik. Terima kasih. Nah, ini sudah dikonfirmasi ya oleh Bapak Prawitra nih ya. Baik, Pak Prawitra, kita ini kan bicara tentang ketika kampus berbagi meringankan beban sosial saat pandemi ya. Nah, sebenarnya pertanyaannya singkat saja ini ya. Pada saat pandemi, mahasiswa ini berbuat apa saja sih gitu? Nah, bisa mungkin saya singkat begitu saja ya. Nah, ini mungkin bisa langsung dipaparkan pemahaman apa yang bisa kita dapat tentang hal ini. Silakan. Baik, terima kasih Mas Ilham. Khusus untuk Universitas Erlangga, ya sebetulnya dikatakan berbagi di kampus pada saat pandemi ini tidak saja dilakukan oleh mahasiswa saja. Hal ini juga dilakukan oleh alumni, hal ini juga dilakukan oleh masyarakat yang memiliki impact terhadap keeksistensian Universitas Erlangga secara umum. Nah, sekadar informasi ini Mas Ilham, bahwa Universitas Erlangga ini punya pusat yang namanya Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Erlangga, yang sering disingkat dengan istilah Puspas UNER. Nah, Puspas UNER ini memang adalah pusat yang berada langsung di bawah komando Pak Rektor sebagai perpanjangan tangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kesosialan yang berimpact terhadap tidak saja masyarakat, tapi khususnya bagi mahasiswa Universitas Erlangga. Nah, Pusat Pengelolaan Dana Sosial ini memang awal mulanya terbentuk ketika pada tahun 2017 itu sekitar 2018 maksud saya. Itu memang diperuntukkan untuk membantu mahasiswa yang kesulitan dalam pembayaran uang kuliahnya. Nah, di sini mahasiswa yang kesulitan tersebut dapat mengajukan bantuan pendanaan ke Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Erlangga sehingga kuliahnya dapat berlanjut tanpa adanya halangan biaya. Awal mulanya aktivitas kita seperti itu. Bahkan kita juga mendanai ketika pandemi belum datang itu mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang ingin konferensi ke luar negeri dan sebagainya atau ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu dapat mengajukan proposal supaya kita danai begitu. Nah, ketika pandemi datang ya, Pusat Pengelolaan Dana Sosial ini juga concern dalam upaya penanggulangan COVID-19. Tentu saja upaya ini disupport oleh para donatur-donatur kita, baik itu dari orang tua mahasiswa, baik itu alumni, di mana yang mempercayakan Puspas sebagai ujung tombak untuk penyaluran atau donasi kepada unit-unit yang bersinggungan langsung seperti Rumah Sakit Universitas Erlangga maupun rumah-rumah sakit lainnya dalam penanggulangan COVID-19. Sekedar informasi ini Mas Ilham, tahun 2020 Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Erlangga ini berkat uluran tangan, donasi dan bantuan daripada donatur-donatur yang mulia dan dermawan telah menyalurkan khusus bantuan COVID-19 ke rumah sakit itu senilai 13 miliar. Baik dalam bentuk barang, APD, alat kesehatan maupun juga donasi berupa uang tunai begitu. Itu juga sudah kita laporkan ke media cetak
ya median cetak nasional itu ada itu di awal 2021 tentang kegiatan kita pada tahun 2020. Yang salah satunya adalah penyaluran bantuan untuk penanggulangan COVID-19. Nah, jadi memang upaya untuk meningkatkan fungsi daripada perguruan tinggi ini sebagaimana amanah Tridharma perguruan tinggi tidak saja kepada kegiatan pengajaran, penelitian, namun juga kepada kegiatan pengabdian masyarakat yang mana setidaknya perguruan tinggi itu khususnya ya, Universitas Airlangga harus mempunyai dampak bagi dunia. Nah, ini tentu saja seperti yang disampaikan oleh Mas Ilham tadi, kontribusi ini tidak saja oleh mahasiswa, tapi mahasiswa juga memiliki andil yang sangat penting dalam kegiatan ini. Bahkan sebelum adanya COVID-19 ya, kita di Pusat Pengelolaan Dana Sosial ini juga melakukan aktivitas seperti pembagian nasi bungkus, kemudian kegiatan sambung rosok, dan juga penanggulangan dana dalam bencana alam. Begitu informasinya. Oke, Nah, baik. Jadi Universitas Airlangga memang menjadi concern-nya dalam hal-hal yang berkaitan dengan fungsi kesosialan, yaitu melalui pusat yang namanya Pusat Pengelolaan Dana Sosial atau yang lebih disingkat dengan Puspas UNER begitu. Monggo nanti untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Puspas UNER ini, ya ini gedungnya di sebelah gedung Pasca Sarjana, kita berdampingan tetanggaan ini ya, bisa dilihat di puspas.uner.ac.id. Ini alhamdulillah. Pak Suparto sudah bergabung dengan kita ini, Mas Ilham. Oke, monggo, Cak Parto. Silakan. Nah, waduh, saya tadi sempat lihat lari-lari kayaknya ya. Iya. Cak Parto, assalamualaikum, selamat pagi. Masih prepare ya. Baik. Oke. Jadi kembali ke Pak Prawitra ya. Jadi pada awalnya Puspas UNER ini atau Pusat Pengelolaan Dana Sosial UNER ya, yang dibentuk pada tahun 2018 ini, awalnya ini adalah untuk menangani permasalahan yang ada di internal kampus ya. Ya, ini membantu kesulitan pembayaran kuliah bagi mahasiswa, tapi seiring berjalannya waktu ternyata ini juga concern di bidang kesosialan, tidak hanya menyasar pada internal mahasiswa, tapi juga yang lain tentunya ya. Dan tadi juga sempat disebutkan bahwa beberapa bentuk sosial yang sudah dilakukan, diantaranya seperti concern di bidang bencana, kasus-kasus atau permasalahan seperti bencana alam, kemudian pembagian nasi bungkus dan banyak lagi. Tetapi untuk lebih detailnya pada saat pandemi ini seperti apa, ya nanti kita akan coba gali lagi begitu ya. Baik, ini sudah tersambung dengan Cak Parto. Assalamualaikum Cak Parto. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum. Cek. Sudah masuk, Mas Ilham? Sudah, suaranya coba lagi Cak Parto, dicek lagi. Cek tes. Alhamdulillah sudah masuk ya. Ya. Iya. Cek. Jadi alhamdulillah Mas Ilham. Nah, ini tadi ada semacam double voice gitu. Tapi sekarang sudah. Oh ya, sudah. Atau yang ini harus ditutup. Nah, ya, halo cek. Sudah. Oke. Volumenya mungkin agak dinaikkan lagi, Cak Parto. Oke. Nah, mantap. Mantap ini studionya bisa kalau gini ya. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita harus berbagi peran, berbagi juga satu rasa, Mas Ilham dan sahabat, dari perspektif kita yang luar biasa pagi ini dan hari-hari ini di Sekolah Pasca Sarjana kita menerima beragam sumbangan untuk bisa kita distribusikan pada
situasi untuk saling meringankan beban di tengah-tengah pandemi COVID-19. Jadi di lingkungan Universitas Airlangga ini, khususnya di lingkungan sekolah pasca, tentu banyak orang menderita, banyak orang mengalami dampak dari COVID-19. Dalam rangka itulah Women Center yang khusus terdiri dari aparatur penegak hukum yang berpusat di sekolah pasca yang diketuai oleh Ibu Brigjen Juansi itu berinisiasi agar sekolah pasca saling memfasilitasi untuk mendistribusikan bantuan-bantuan sosial berupa kalau urusan pandemi ini ada berasnya nanti itu, ada minyak gorengnya dan juga ada transport sebagian untuk kita bagikan bersama-sama. Ini bagian dari kampus harus merasa terpanggil tatkala bagi ilmu koyok ngene iki Mas Ilham biasa lah memang bagi ilmu toh. Bagi-bagi ilmu, bagi-bagi omongan, the power of cangkem. Ya, eling gitu ya. Kekuatan berbicara, narasi intelektual, maka Universitas Airlangga kami di sekolah pasca juga harus bisa berbagi sembako lah intinya yang itu memang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya juga masyarakat kampus. Ono cleaning service yang juga mengalami dampak. Security di kampus mengalami dampak. Karena security-nya itu tidak hanya tinggal di Surabaya. Ono sing ndok Jombang, ono sing ndok Tuban, ono sing ndok Bojonegoro, ono Bondowoso. Semua itu mereka adalah satu sivitas akademika yang harus kita perhatikan bersama. Kalau nanti yang Puspas yang dikomandani juga oleh Ananda Prawitra ini sebagai sekjen itu urusan yang jauh lebih besar lagi. Nah, untuk itulah masyarakat sekitar, tukang-tukang beca, agen-agen koran, anak-anak penjual koran di sekitar kampus B ini kan juga banyak, abang-abang becak juga banyak, para pemulung juga banyak. Insya Allah itu semua akan didata dan akan mendapatkan distribusi bansos dari sekolah pasca yang itu mengakumulasi dari bantuan-bantuan yang dikumpulkan oleh Women Center yang ada di sini, yang bidangnya memang khusus di hal-hal semacam itu. Tapi untuk teknisnya lebih jauh, ikuti dulu komersial berikut ini. Wayahe koyo bisa nih ya. Oke. Baik sahabat, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Cak Parto, juga Dr. Prawitra Talib dan juga Brigjen Polisi Dr. Juansih ya, tentang ketika kampus berbagi meringankan beban sosial saat pandemi. Tetaplah bersama kami. Kakek nenek vaksinasi COVID-19 cek. Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys, dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu di observasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Rokok opo iki? Kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Siska. Apa? Kenapa? Ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Hebat kau. Siska. Bikin aku tambah suka. Sama Cici mulai lagi deh ngobalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Iya, sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami. Ini perlu kami informasikan juga bahwa Suara Sidoarjo akan mengadakan webinar, seminar online isoman nyaman dan aman, bagaimana meningkatkan imun, fisik, psikologis, dan herbal, yang dilaksanakan pada hari Sabtu besok 28 Agustus 2021 jam 9 sampai 12 siang. Webinar isoman nyaman dan aman bagaimana meningkatkan imun, fisik, psikologis, dan herbal ini akan menghadirkan narasumber Dr. Rahmat Sudarto, Ketua Tim Konsultasi Pasien Isoman ID Sidoarjo, Dr. Agus Ali Fauzi, ahli paliatif dan motivator, serta Profesor Dr. APT Mengestuti Agil MS, ahli herbal dan farmasi UNER. Acara ini free untuk umum, kuotanya terbatas, dan disediakan door prize, free menginap di hotel.
Kemudian untuk link pendaftarannya Anda bisa buka bit.ly/3K9KR83 atau lewat scan barcode yang ada di e-flyer. Otomatis Anda bisa bergabung di grup WhatsApp webinar tersebut. Informasi selengkapnya hubungi WA 0811309109, 0811309109 atau telepon 031-896-1514, 031-896-1514. Webinar Isoman Nyaman dan Aman Bagaimana Meningkatkan Imun Fisik, Psikologis, dan Herbal ini persembahan Radio Suara Sidoarjo dan didukung Luminor Hotel Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, masih di Perspektif pagi hari ini, masih bersama Cak Parto dan juga Bapak Prawitra ya. Monggo Cak Parto. Kita sudah bersama kembali. Yang sudah masuk. Yang sudah masuk ini sebentar saya bacakan ya. Seperti biasanya ada Mbak Yulia yang termasuk sahabat setia Perspektif ya, memberikan tanggapan, salut dari kalangan akademisi ikut berperan turut serta berbagi kepada sesama, terutama kepada mereka yang terkena dampak dari pandemi ini. Kemudian makasih Mbak Yulia. Tidak bertanya, hanya memberikan tanggapan. Kemudian sebentar, Mas Budi Tulungagung gak muncul. Ini ada Pak Siswoyo yang ada di taman menanggapi. Taman. Ono Jombang ya ono lho ya. Apa yang sudah dilakukan UNER saya kira adalah untuk membentuk pendidikan karakter, dalam hal ini adalah mahasiswa, dan ini harus diteruskan. Nah, ini juga ditanyakan bagaimana upaya kampus untuk terus mempertahankannya. Iya. Kemudian Pak Siswoyo ya, yang di taman. Matur nuwun Pak Sis. Ini ada lagi dari Twitter @Zara. Adakah waktu-waktu tertentu Prof ketika melakukan semua kegiatan bantuan amal tadi? Kemudian dari Juan, apakah mahasiswa aktif juga bisa ikut serta dalam kegiatan tersebut? Kemudian dari Rangga, Prof, apakah boleh mahasiswa aktif? Kenapa? Rangga terus. Matur nuwun Mas Juan tadi. Prof, apakah boleh mahasiswa aktif melakukan pengajuan untuk bantuan tersebut? Iya. Itu yang Mas Rangga ya. Terima kasih mulai Mbak Julia sampai Mas Rangga. Jadi ini langsung disebut lagi Cak Parto, ini masih ada 2. Langsung semuanya atau gimana? Iya, semuanya ya? Bareng aja kayak membebel bareng. Ini ada Mbak Cici yang ada di Waru. Kriteria untuk yang akan diberi bantuan itu apa saja? Kemudian dari Rina yang dari Sepanjang, apakah ikatan alumni juga bisa mendapatkan bantuan ini? Oh, ikatan alumni Mas Prawitra ya, no, ikatan alumni Mbak Rina ya itu tadi. Matur nuwun. Jadi di kami sahabat Perspektif, dari teman-teman, kolega, anak-anak saya, para mahasiswa, sekarang memang kita terapkan di PPKM level 3 ini tetap standar prokes, tidak boleh rame-rame neng kampus gitu. Untuk itu apa? Bantuan akan didistribusikan ya kepada mereka di masyarakat sekitar kampus kita. Tentu ada kriterianya yang sudah diukur oleh tim kita. Kemudian yang kedua, banyak sebenarnya layanan-layanan kalau dari Universitas Airlangga, kalau kami di Sekolah Pasca, hari ini itu bersama-sama dengan Women Center, Bansos di ikatan terbatas untuk berbagai pihak yang tadi mulai ono cleaning service, ada security, ada masyarakat sekitar yang membutuhkan, apa itu agen-agen koran, apa itu penjajah-penjajah koran majalah, apa itu abang-abang becak kita dan para pemulung.
tentu ada hal-hal yang jauh lebih besar juga. Kalau pas ada bencana itu, tim dari sekolah pasca di samping menyelenggarakan bantuan-bantuan itu juga menerjunkan tim forensik. Biasanya kalau ada bencana itu tim forensik datang untuk membantu identifikasi korban. Itu digilir setiap mahasiswa, setiap harinya itu bisa 3, 4 sampai 5 mahasiswa yang itu memang anak-anak dari forensik, magister forensik di sekolah pasca. Itu disebarkan dan tiap hari gantian begitu ya. Kalau bersama ikatan alumni, alhamdulillah ikatan alumni kita itu sudah terlibat urusan vaksinasi ini sangat masif ya, sampai ke tingkat desa-desa. Jadi ikatan alumni UNER yang sekarang diketuai oleh Ibunda Khofifah Indar Parawansa, Ibu Gubernur. Jadi vaksinasi diselenggarakan melibatkan IKA UNER ini sampai di tingkat desa-desa. Saya di desa-desa saya, apa itu di Tuban, di Bojonegoro, di Lamongan, di Gresik, itu mesti wonge Japri bahkan datang ke rumah matur nuwun kan, Cak, Ika padahal aku pas karo iku bilang. Ya akhirnya baru ya masih lama akhirnya tahu. Adi Pak aku Cak melok vaksinasi nih IKA UNER, aku melok vaksin nih IKA UNER. Jadi alhamdulillah itu penjual air. Jadi itu penjual air. Kita mendapatkan layanan semacam itu, maka saya mengucapkan terima kasih kepada ikatan-ikatan alumni. Nah memang kadang-kadang ya di antara ikatan alumni itu ono sing gak ngerti, ono sing gurung-weruh, karena program-program itu digandeng bersama-sama dengan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi untuk membantu bagaimana percepatan vaksinasi bisa dilakukan. Nah kalau bantuan-bantuan jenis sosial yang lain, di UNER ini kontribusi kita itu menyangkut juga temuan soal obat COVID yang di 2020 sudah sangat progresif dan menjadi viral saat itu, dan sekarang vaksin merah putih Mas. Jadi nanti bagaimana perkembangan vaksin merah putih dan bagaimana hal ini bisa dikembangkan jauh ke depan di tahun 2022, maka Airlangga Forum sore ini langsung menghadirkan ketua yang urusan vaksin merah putih kita. Nanti ada Prof. Nyoman yang akan menjelaskan di acara sore-sore nanti dan bagaimana jam 3 sampai jam 5 itu di Airlangga Forum kita sengaja para perempuan bicara untuk apa? Oh ternyata UNER juga menemukan vaksin merah putih dan itu sudah siap produksi, sudah ono izinnya. Bagaimana perkembangannya nanti itu bisa diikuti. Yang bicara tentu langsung ketua ya kan ngono nanti. Nah, urusan pengembangan dana sosial yang lain di Puspas itu juga sangat ada. Nah, itu Ananda Prawitra bisa nambahkan yang di situ. Tapi seluruh sahabat yang tadi bertanya mulai Mbak Julia sampai Ananda Rangga, Mas Woyo juga, bahwa kami ini menghimpun beberapa sumbangan dari luar yang perhatian bahwa kita memberikan bantuan bahkan kepada mahasiswa yang juga jadi korban ada, kemudian orang tuanya, kemudian juga masyarakat sekitar. Kenapa kita pilih beberapa masyarakat sekitar? Karena kita bertempat, bertinggal, beraktivitas itu ada di tengah-tengah masyarakat. Memang mungkin tidak besar apa yang diberikan. Oh, ono beras rek, ono minyak gorenge, paling enggak ya nambah-nambahi. Iki Jumat Barokah, mulane ini ono Jumat Barokah. Nanti itu juga keluarga-keluarga pribadi. Ya nanti ada Pak Insinyur Teddy Supriyadi misalnya nanti juga hadir sebagai ya sponsor juga. Dari mana ini? Ini yo gak ono hubungan alumni, gak ono hubungan apa-apa, tapi hubungan kelembagaannya juga nggak ono. Tapi kok bantu-bantu, alhamdulillah kan gitu. Ini Bu Brigjen Juansi juga sedang proses masuk. Ini yang menggalang, ya, yang menggalang Bu Brigjen Juansi ini sedang masuk kayaknya ini. Nah, kita akan sapa dulu dan sebagai bagian dari peran besar, dosen Bu Brigjen Juansi ini juga dosen di sekolah pasca
Nah, dosen kajian ilmu kepolisian yang Pak Prawitra ini ketuanya. Nah, itu bersama-sama hari ini kemudian dari beliau, yus ini ada, yuk ayo kita bansos kita. Nah, ini bansos dari mana? Kontribusi besarnya dari Ibu Brigjen Dr. Juanse ini yang kita sapa Mas, kita sama. Assalamualaikum Bu Jenderal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mohon maaf. Ini perjalanan ke Sukabumi. Wah, ke Sukabumi Mas Ilham, tapi nanti Pak Insinyur Teddy Supriyadi dari keluarga besar beliau juga nanti hadir di Sekolah Pasca untuk turut mendistribusikan kepada perwakilan-perwakilan golek berkerumun. Gimana ke Sukabumi, hati-hati itu Bunda, tapi perannya dosen Sekolah Pasca nang Sukabumi. Tapi di sini juga bansos. Gimana niatan bansos kemarin itu ya? Coba ini pendengar banyak yang pingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu salam presisi. Salam presisi. Mohon maaf. Jadi kebetulan ini sangat padat. Hari ini ada pembukaan pendidikan dari sumber sarjana khusus dokter. Jadi ada 202 dokter yang terseleksi untuk mengikuti pendidikan di Sukabumi. Jadi ya mohon maaf. Jadi terkait dengan kegiatan Baksos, tentu ini merupakan satu kegiatan yang memang sangat mulia tentunya ya Prof ya. Mudah-mudahan dalam situasi pandemik saat ini kita bisa bergandeng tangan, terutama kita bisa saling membantu untuk meringankan beban, terutama bagi masyarakat yang terdampak di saat pandemi COVID-19 ini. Jadi mudah-mudahan dengan niat yang tulus ini kita semua bisa berbagi untuk meringankan beban semampunya kita dan sangat ikhlas tentunya. Wah, ya ikhlas. Jadi sahabat perspektif, bantuan sosial yang akan diberikan oleh satu Women Center yang khusus aparatur penegak hukum, kebetulan ketuanya itu Bu Brigjen Dr. Juanse, mengakumulasi beberapa bantuan. Jangan-jangan koyo rek bantuane ku yo wake teko Bu Juanse dhewe asline iki ya. Jadi tapi kita distribusikan di masyarakat sekitar, di security, cleaning service di kita dan masyarakat sekitar tadi itu juga bagian dari keterpanggilan. Jadi keterpanggilan ada Bu Dr. Juanse yang dosen, tapi juga anggota kepolisian. Jadi polisi berbagi melalui kampus juga ada. Nanti sumbangan-sumbangan pribadi ada. Terus nanti dari korporasi, kami dari korporasi itu di Kabupaten Gresik kita selenggarakan bersama-sama korporasi-korporasi sahabat. Jadi PT-PT ada perusahaan-perusahaan di sana bersama-sama Sekolah Pasca untuk mendistribusikan juga. Ya berbagi kepada masyarakat. Nah sekarang kok niatannya langsung kemarin itu yuk bansos itu pas bulan Juli sebenarnya itu sahabat. Nah kenapa bansos? Nah ini Bu Juanse biar bicara karena beliau perjalanan ke Sukabumi ini juga dalam rangka tugas negara kan gitu. Nah keterpanggilan untuk bansos ini loh ya, memperhatikan berarti sangat perhatian beliau ini. Silakan Bu Dr. Juanse. Ya terima kasih Prof. Jadi memang selain dari niat kita semua yang berada di Center of Command Environment and Law Enforcement bersama rekan-rekan, karena di Polri itu sendiri juga kita secara rutin setiap hari Jumat dan setiap ada kegiatan kemana saja kita selalu menyempatkan untuk berbagi dengan lingkungan sekitarnya sehingga kita bisa bersama-sama merasakan bahwa beban masyarakat yang terdampak itu juga kita bisa membantu untuk meringankan bebannya dan setiap hari Jumat itu kita juga keliling. Nah ini inspirasi juga kenapa kita tidak melaksanakan kegiatan mulia itu di Sekolah Pasca Sarjana
sehingga kepedulian ini mudah-mudahan bisa menginspirasi juga yang lain untuk berniat memperingankan beban dan mendapatkan ridho serta berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iki kalau polisi santri Mas Ilham. Nggih. Ini polisi Amin. santriwati, pokoknya mulai madrasahnya itu madrasah beliau ini. Nggih. Bukan kok SD SMP, madrasah ibtidaiyah, madrasah aliyah. Coba ini Bu Jihan semula nih pinter bahasa Arab, anta bil baghlatil arabin. Wah, wes begitu langsung berangkat. Jadi untuk Ada itu Mitra ya. iya ini Pak Prawitra ini dari yang bansos yang lewat Puspas tadi ditambahkan itu Mas Prawitra, monggo. Terima kasih Pak Parto. Jadi memang concern Puspas tidak saja untuk membantu mahasiswa yang kesulitan dalam pembayaran uang kuliah, tapi memang juga kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti setiap hari Jumat itu kita bekerja sama dengan sedekah squad membagikan nasi bungkus. Kemudian kalau dulu sebelum ketika ada bencana alam dan sebagainya, sebelum ada COVID-19 melanda kita juga bekerja sama untuk pengumpulan dana dengan LPPM UNER. Kemudian juga kita juga bekerja sama dengan lembaga ziswafnya RSUA gitu. Khususnya kemarin itu ketika ada nakes ya dari RSUA ya, kita support ya. Suplemen dan sebagainya itu penggalangan dananya melalui Ziswap dan Puspas UNER begitu. Nah, memang untuk pembayaran perkuliahan, bantuan untuk uang kuliah itu, Puspas dulu awalnya punya kebijakan hanya membantu mahasiswa reguler. Tidak akan mungkin membantu mahasiswa yang dari jalur mandiri. Karena jalur mandiri itu kita anggap mahasiswa yang mampu dan mandiri secara finansial, orang tuanya. Namun ketika pandemi ini datang, ada beberapa mahasiswa penerima jalur mandiri itu ya orang tuanya kehilangan usaha. Sehingga mau tidak mau ya kita merubah kebijakan kita yang penerima jalur mandiri pun dapat kita bantu asalkan memang memenuhi persyaratan sehingga nanti ada tim survei yang datang dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya siapapun keluarga besar Universitas Airlangga, baik itu mahasiswa maupun ikatan alumni dapat mengajukan proposal kegiatan, monggo silakan. Nanti kita akan melakukan review, kita punya tim review sendiri, akan menilai impact-nya, dampaknya, dan tentu saja melihat daripada sokongan ataupun support dari donatur-donatur yang berkontribusi ke Puspas begitu. Karena Puspas ini juga tidak akan mungkin besar tanpa adanya dukungan daripada donatur, baik itu donatur kalangan Universitas Airlangga sendiri maupun kalangan masyarakat secara luas begitu. Jadi Mas Ilham tadi jawab Mas Rangga, Mas apa mana? Ada Pak Siswoyo, ada Pak Juan. Pak Juan tadi. Oh, kalau ngajukan gimana itu? Tadi di Puspas itu di lantai 11 ya, lantai 11 gedung Airlangga Tower itu yang pokoknya gedung tinggi ngarepe BKKBN. Ya, ono gedung tinggi ini kampus B. Nah, itu ada kantor Puspas di situ. Nah, monggo yang nah sebelahnya gitu di Sekolah Pasca Sarjana. Jadi ini menunjukkan sengaja perspektif hari ini menginformasikan ke sahabat perspektif itu, oh ternyata di UNER itu tidak hanya berbagi urusan ilmu pengetahuan, berbagi teknologi, berbagi gagasan, wawasan kita bersama, kita juga bertindak nyata, hadir di tengah-tengah masyarakat. Belum lagi pengabdian masyarakat itu udah ribuan desa sebenarnya. Ya, ribuan desa hari-hari ini kemarin hari Kamis itu survei beberapa desa di Lamongan. Teman-teman dari Sekolah Pasca apa yang bisa dikolaborasikan pengembangan kawasan-kawasan pedesaan. Minggu lalu itu juga di beberapa desa di Ngawi dan Nganjuk. Ya, Ngawi itu berkenaan dengan urusan-urusan kependudukan. Di Nganjuk ini ada beberapa desa yang juga pengembangan kawasan desa mandiri nanti ya. Itu ada juga desa-desa wisata gitu ya. Di Jombang itu di beberapa kawasan di Wonosalam itu juga dijadikan tempat-tempat untuk berkolaborasi mulai penciptaan pupuk-pupuk organik, sumber budidaya, kawasan konservasi, dan pengembangan ekonomi kerakyatan sekaligus perlindungan budaya. Itu bersama Pemda Kabupaten
Jombang juga yang gitu. Dan ini ada yang di Bondowoso, yang di Kediri itu imunologi, ya, nah, itu urusan bagaimana orang imun, cepat imun di sana. Nah itu, jadi beberapa kawasan kita sebenarnya selalu berbagi. Nah hari ini yuk kita pusatkan juga bagi-bagi sembakonya di sekolah pasca dengan dihadiri oleh perwakilan-perwakilan. Nggak boleh gerutuk-gerutuk ngumpul, nggak boleh ngumpul. Karena apa? Semua sudah teridentifikasi by name, by address, orang-orang itu yang akan mendapatkan semacam paket sembako, meskipun kecil, mungkin berasnya 5 kiloan misalnya, tapi yang penting pokok podok kroso sebagai bentuk dari keberpihakan, kepedulian kampus sekolah pasca sarjana ini yang juga menggalang sumbangan dari banyak kalangan yang terpertanggungjawabkan karena mereka sendiri yang juga langsung turut bertanggung jawab. Nah nanti beberapa perusahaan di Gresik itu juga melibatkan Civitas Akademika Sekolah Pasca untuk mendistribusi pemberdayaan masyarakat di beberapa wilayah Gresik, kaum tani, kemudian kaum buruh, kemudian kaum pekerja, dan juga ibu-ibu untuk pengembangan UMKM, industri kreatif. Jadi ada perusahaan yang mempercayakan CSR-nya agar cara pemanfaatannya itu dikerjasamakan dengan sekolah pasca. Nah itu karena kepercayaan, ini adalah trust, inilah yang kami jaga, dan biarlah kami bisa hadir. Untuk itu apa? Di sekolah pasca akhirnya kalau ada begitu, isok kasih tadi kalau di sekolah besar, Universitas Airlangga ono urusan bantuan pembiayaan, di sekolah pasca ini juga ada skema beasiswa, Mas Ilham. Di ruangan studio ini ya ono salah satunya penerima beasiswa. Ya ruangan, kalau enggak percaya tak jodono wajahe sampe. Ini arek Jombang. Tapi kok iso iya program dia peduli. Nah ini ngambil magister ilmu kepolisian ya, kajian ilmu kepolisian. Nah dia akhirnya skemanya masuk yang beasiswa. Ini arek cerdas dan memberikan support, siap untuk bekerja sama mengembangkan sekolah pasca, tapi jadi teladan, jadi contoh. Kemudian dia itu mau untuk semangat belajar perjanjian asli mundi dong, asli mundi Jombang. Loh, arek Jombang ini gak kenal iki sing arek Jombang desa lho ya. Ngono, tapi ya apa-apa Jombang ana presiden lho mbiyen Gus Dur. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi itu matur nuwun, yang penting jadi ini kita tunjukkan ke masyarakat bahwa sekolah di UNER niku ya ono sing pokoknya pinter. Terus arek memang membutuhkan beasiswa itu dengan kriteria yang sudah ada, maka ya ada. Jadi ojo kok dikira ndok ono sing larang ono sing larang. Beritahe ngono iku beritahe. Padahal faktanya sampean tahu tak bawa anaknya itu biar sahabat Erlangga Forum yang kepingin, oh yes aku ono prosedur beasiswa, dibuka linknya. Hal-hal begitu, tapi juga ada yang kalau yang kaya ya nyumbang sembako koyok ngene iki dibagi untuk masyarakat. Termasuk melalui tadi beberapa mahasiswa kita, karena satu contoh Pak Wali Kota Surabaya kemarin itu kan viral toh video yang ojo sampai ono tonggo-tonggo kita gak ngerti, lansia-lansia nggak dapat sembako. Sekolah pasca hadir untuk meringankan sesuai dengan kemampuannya, kan gitu. Nah, baik. Mas Ilham itu jadi terima kasih para sahabat Erlangga Forum dan tadi yang untuk di perspektif ini hadir nanti di Erlangga Forum jam 3. Cek ngerti, kok apa ya perkembangan vaksin merah putih, terus peran-peran perempuan di UNER apa saja, nah ada itu, ya. Gitu ya Mas ya. Baik. Terima kasih Cak Parto, juga Dr. Prawitra Talib dan Brigjen Polisi Dr. Juansih ya, yang pada pagi hari ini menyempatkan untuk bisa bergabung di Perspektif. Dan semoga bermanfaat juga. Cak Parto, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.